Pagi itu, aku sedang mengepel lantai ruang tamu, memakai kaos lengan pendek dan celana legging ketat. Semua lekuk tubuhku terlihat jelas, bahkan mungkin semua pria yang melihatku akan terpesona dengan bodi tubuhku. Keringat mulai membasahi pelipis saat suara mobil terdengar dari luar. Pintu utama terbuka. Sebelum aku membukanya, ada yang memelukku dari belakang. Halo Sobat Romansa Tante Ayu, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ya. Absen dulu dong di komentar. Dari mana saja nih para sahabat-sahabatku? Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Nanti aku ceritakan lagi nih kisah-kisahku yang lebih seru. Kalau sudah siap, yuk dengerin cerita ini sampai habis. Namaku Ayu. Usia sudah 39 tahun. Tapi orang-orang bilang aku masih cantik. Mungkin karena kulitku yang bersih, senyumku yang selalu mengembang, atau mungkin karena bentuk tubuhku yang masih gemoy, padat berisi, meski sudah tidak muda lagi. Entahlah, aku tak pernah benar-benar memperhatikan. Tapi satu yang pasti, aku tak malu menunjukkan siapa diriku. Aku suka berpakaian ketat, bukan untuk menggoda, tapi karena aku nyaman, dan mungkin ada sedikit rasa percaya diri di balik itu. Sudah 2 minggu, aku bekerja di rumah besar milik Pak Arman. Lelaki paruh baya, duda juga, kaya raya, tapi tidak sombong. Tatapannya dalam, kadang membuatku gugup. Apalagi kalau dia sedang duduk di meja makan, dan aku sedang menuangkan kopi, atau sedang menunduk mengambil piring. Aku tahu dia memperhatikan, tapi dia tak pernah bersikap kurang ajar. Justru itu yang membuatnya berbahaya, memperhatikanku dengan tenang, seperti api yang menyala perlahan tapi pasti. Pagi itu, aku sedang mengepel lantai ruang tamu, memakai kaos lengan pendek dan celana legging ketat. Keringat mulai membasahi pelipis saat suara mobil terdengar dari luar. Pintu utama terbuka. Bu Ayu, ini anak saya, Rio. Mulai hari ini, dia tinggal di sini lagi. Aku mendongak. Dan di sanalah dia Rio, putra tunggal Pak Arman. Usianya 35 tahun. Tinggi, berwajah dingin, baru bercerai, katanya. Tatapannya tajam saat melihatku. Entah bagaimana, aku merasa tubuhku langsung menegang. Permisi mas, ucapku sambil menunduk sopan. Tapi saat mataku menangkap gerakannya, aku tahu dia masih melihat ke arahku. Cipat, ke arah pinggangku yang sedang membungkuk. Bu Ayu ini pembantu baru di sini, tapi kerjaannya bagus, bisa diandalkan, kata Pak Arman sambil menepuk pundakku ringan. Rio hanya mengangguk, tapi senyumnya walau singkat membuat jantungku berdebar. Malamnya, saat aku membersihkan dapur, aku mendengar suara langkah kaki. Kupikir itu Pak Arman, tapi ternyata Rio. Dia berdiri di ambang pintu, mengenakan kaos tipis dan celana pendek. Tatapannya menusuk. Bu Ayu, katanya pelan. Masakan ibu tadi enak banget. Aku tersenyum canggung. Wah, makasih Mas Rio, saya cuma masak seadanya. Apa ibu? Sudah lama kerja di sini, baru 2 minggu. Dia mendekat. Terlalu dekat, aku bisa mencium wangi sabun dari tubuhnya. Nafasku tercekat. Mata mas kenapa begitu menakutkan? Ujarku setengah bercanda, mencoba menetralkan suasana. Aku cuma penasaran, katanya. Ibu Ayu ini aneh. Aneh gimana? Kok bisa pembantu? Tapi kayak gini. Aku terdiam, tak tahu harus tersinggung atau tersipu shot itu juga. Langkah berat terdengar dari lorong. Pak Arman muncul. Rio, malam-malam gini ganggu Bu Ayu? Kasihan dia capek, ucapnya datar. Rio mundur perlahan, tanpa berkata apa-apa. Tapi sebelum pergi, dia sempat menatapku sekali lagi. Tatapan itu bukan tatapan biasa, tatapan yang mengatakan, aku akan kembali. Dan aku Ayu, pembantu biasa dengan cerita tak biasa tahu malam itu, adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Sesuatu yang mungkin berbahaya. Sudah 3 hari sejak Rio kembali ke rumah ini, tapi rasanya seperti sebulan. Ada yang berubah di udara sejak kehadirannya. Rumah ini terasa lebih panas,
Bukan karena suhu, tapi karena tatapan dan percakapan yang tak pernah benar-benar biasa. Pagi itu, aku sedang menyapu ruang tengah. Pak Arman sedang duduk di kursi malas, membaca koran. Sementara Rio berjalan dari arah tangga, hanya memakai kaos putih ketat dan celana training abu yang menggantung longgar di pinggang. Tubuhnya tegap, paratnya rata, dan rambutnya acak-acakan, seperti baru bangun tidur. Sekilas, aku terpaku, tapi segera kutundukkan kepala, pura-pura fokus ke lantai. Namun, jantungku tetap berdetak lebih kencang. Bu Ayu, ini bajuku kemarin belum dicuci ya? Rio tiba-tiba berdiri di dekatku, menyodorkan kaos hitam miliknya yang masih menghangat dari tubuhnya. Aku tak sengaja menyentuh ujung jarinya saat mengambil baju itu. Sekilas saja. Tapi, sentuhan itu menyisakan gemetar aneh di telapak tanganku. Maaf ya mas, kemarin saya kira sudah diangkut, saya cuci sekarang. Dia tersenyum samar. Nggak apa-apa. Tapi, Ibu Ayu ini, kalau pakai legging kayak gitu, orang bisa susah fokus loh. Aku terdiam. Darahku seakan naik ke wajah. Mas jangan bercanda ah. Saya ini cuma pembantu. Pembantu juga perempuan kan? Aku tak tahu harus menjawab apa. Tapi kata-katanya menancap dalam, seperti bisikan yang menggoda, namun tetap lembut. Sore harinya, aku membersihkan kamar Rio. Sudah izin dulu. Tentu saja, saat aku sedang mengganti sprei ranjangnya, dia masuk tanpa suara. Ayu, aku bantu. Ya, aku menoleh kaget. Loh mas, nggak usah. Saya bisa sendiri kok, tapi aku mau. Katanya, sambil ikut menarik ujung sprei di sisi lain. Kami menarik kain itu bersamaan. Berdiri di dua sisi ranjang, mataku tak sengaja bertemu matanya. Diam, sunyi. Hanya detak jantungku yang terasa menggema di ruang itu. Ayu, kamu sadar gak sih? Kamu itu cantik, suaranya rendah. Aku mencoba tersenyum, walau tangan gemetar. Mas jangan bercanda. Saya ini udah tua, majikan Ayu sendiri aja gak pernah ngomong kayak gitu. Papa, jangan dibandingkan. Papa lihat kamu sebagai pembantu. Aku lihat kamu sebagai perempuan. Lalu, dia bergerak, tidak menyentuhku, tidak menyentuh kulitku. Tapi tangannya dengan sengaja mengangkat helaian rambutku yang jatuh ke pipi. Perlahan, seperti menelusuri waktu, aku menahan napas. Lalu dia menjauh, meninggalkan aroma tubuhnya yang samar tertinggal di udara. Aku keluar dulu, hati-hati. Di kamar ini banyak godaan, katanya sambil berjalan pergi. Aku terdiam di pinggir ranjangnya. Jantungku masih berdetak kencang. Apa yang barusan terjadi? Aku bukan gadis muda, aku tahu perasaan semacam itu. Tapi ini berbeda. Lebih dalam, lebih membingungkan. Malam harinya, Pak Arman mengetuk kamarku, membawakan teh. Katanya, dia hanya ingin berbincang. Tapi, saat dia duduk di kursi kamarku, menatapku lama sambil tersenyum, aku tahu, hatiku sudah berada di pusaran yang berbahaya. Di rumah ini, dua pria mencintaiku, tapi hanya satu yang bisa kupilih. Dan saat itu, aku belum tahu bahwa yang kupilih bisa menghancurkan segalanya. Hari demi hari di rumah besar itu mulai terasa berbeda. Dulu, aku hanya fokus bekerja, mengepel, mencuci, memasak, dan berdoa agar malam datang cepat. Tapi sekarang, setiap langkahku seolah diawasi dua pasang mata. Satu penuh ketenangan dan kehangatan, milik Pak Arman. Dan satu lagi, tajam, liar, dan sulit ditebak, milik Rio. Pagi itu aku sedang menyetrika, jari-jariku dengan lincah menyusuri permukaan kain kemeja putih milik Rio. Aku tak bisa menahan senyum saat mencium wangi parfum samar yang masih tertinggal di kerahnya. Entah sejak kapan, aku jadi lebih lama di bagian bajunya. Mungkin karena saat menyetrika milik Pak Arman, aku tak pernah merasa seperti ini. Tiba-tiba suara berat itu terdengar dari belakangku. Wanginya cocok ya? Tanya Rio. Aku terlonjak kecil. Aduh, Mas Rio, kagetin aja. Dia berdiri, terlalu dekat. Bahunya nyaris menyentuh pundakku. Nafasnya hangat menyapu sisi leherku. Tangannya menyentuh ujung papan setrika.
dan aku bisa merasakan tubuhnya di belakangku. Sekejap saja, tapi cukup membuat jantungku melonjak. Kalau Ayu yang pakai parfum ini, pasti lebih bikin sulit tidur, bisiknya pelan. Aku menelan ludah. Mas, jangan goda saya. Saya ini pembantu. Tapi, bukan batu kan? Katanya ringan. Lalu pergi, meninggalkan aroma dan degup yang belum sempat reda. Sore harinya, saat aku sedang menyiram bunga, Pak Arman menghampiri. Ia tak seperti biasanya. Ada sesuatu di wajahnya. Cemburu atau kecurigaan? Ayu? Katanya sambil menatapku lembut. Kamu betah di sini? Ya. Aku mengangguk. Alhamdulillah, Pak. Semua baik, Rio. Enggak ganggu kamu. Pertanyaan itu membuatku terdiam sejenak. Enggak, Pak. Mas Rio baik. Pak Arman tertawa kecil. Kamu tahu, dari pertama kamu datang, aku sudah merasa ada yang berbeda. Aku menunduk. Beda gimana, Pak? Kamu punya sesuatu yang gak semua perempuan punya. Lembut tapi kuat. Anggun. Tapi gak dibuat-buat. Dan setiap kamu tersenyum, aku ngerasa rumah ini hangat lagi. Aku tertegun, jantungku berdegup pelan, tapi pasti. Lalu perlahan, ia menggenggam tanganku. Tak kuat, tak kasar, tapi hangat dan penuh rasa. Aku tahu aku lebih tua. Dan kamu bisa saja berpikir ini cuma rasa kasihan, tapi aku serius, Ayu. Aku ingin kamu tetap di sini, tapi bukan sebagai pembantu. Aku terpaku, mataku mencari kata-kata, tapi tak menemukannya. Karena saat tangannya menyentuh jemariku, kenangan tentang sentuhan Rio pagi tadi juga ikut hadir di benakku. Dan di sanalah aku berdiri tergenggam dalam tangan seorang ayah. Dan masih merasakan getaran dari sentuhan anaknya. Malam itu aku menangis pelan di balik pintu kamar. Bukan karena sedih, tapi karena bingung. Dua lelaki, dua senter, dan satu rahasia yang baru ku ketahui dari Mbak Wati, tetangga dapur. Bu Ayu, kamu hati-hati sama Mas Rio. Dulu dia pernah bikin pembantu di rumah ini hamil. Sebelum kamu, dunia seolah berhenti sejenak. Jantungku mensiut, itukah alasan tatapannya begitu dalam? Apakah aku hanya permainan lagi baginya? Dan malam itu juga, ada ketukan di pintu kamarku. Pelan, tertahan. Suara itu berkata, Ayu, boleh aku bicara sebentar? Suara Rio. Tapi aku tak bisa bergerak. Karena tepat di detik yang sama, handphone di meja kecilku menyala. Pesan dari Pak Arman. Besok aku mau bicara serius. Tentang kita. Aku terjebak dalam rumah yang terlalu besar. Dan dalam cinta yang terlalu rumit. Malam itu, aku tidak membuka pintu. Suara Rio di baliknya akhirnya menghilang. Hanya menyisakan diam dan napas yang kutahan dalam gelap. Tapi tubuhku tidak bisa berbohong. Jantungku tetap berdetak cepat. Dan rasa panas itu masih mengendap di kulitku. Aku benci ini. Benci. Karena aku rindu tatapannya. Tapi aku juga takut-takut. Karena ada sisi gelap di balik senyumnya. Dan besok pagi, semuanya berubah lagi. Aku sedang di dapur. Mengenakan daster biru langit yang agak ketat di pinggang. Memang sudah kupakai bertahun-tahun. Tapi, entah kenapa, justru pakaian lusuh seperti itu yang selalu membuatku merasa perempuan. Aku sedang mengiris bawang ketika suara langkah kaki terdengar di belakangku. Pagi Ayu, Rio. Lagi-lagi muncul tanpa suara. Pagi, Mas, mau sarapan? Tanyaku. Pura-pura sibuk padahal tanganku mulai gemetar. Entah karena aroma tubuhnya yang segar, atau karena aku tahu kami tak lagi bisa berpura-pura tak terjadi apa-apa. Dia mendekat, mengambil satu potong tomat dari talenan. Hari ini kamu kelihatan berbahaya. Aku tertawa kecil. Yang bahaya tuh pisaunya, Mas. Jangan dekat-dekat. Aku lebih suka luka dari kamu daripada sembuh tanpa kamu. Bisiknya pelan. Tangan kanannya menyentuh punggung tanganku yang sedang memegang pisau. Hangat. Lembut jari-jarinya menyusuri ujung jemariku, membuatku tak mampu bergerak. Pandangannya menelusup ke mataku seperti ia bisa membaca isi hatiku. Aku menarik tanganku perlahan. Mas, saya ini bukan siapa-siapa, tapi kamu bisa jadi segalanya, jawabnya. Lalu, sebelum aku sempat menjawab, dia membungkuk pelan,
menempelkan bibirnya ke punggung tanganku yang masih memegang pisau. Sekilas saja, tapi cukup membuat nafasku tercekat. Langkah kaki terdengar dari arah ruang makan. Rio langsung menjauh, mengambil air mineral, seolah tak terjadi apa-apa. Pak Arman masuk, tersenyum padaku. "Ayu, nanti setelah sarapan, kita bisa bicara sebentar di taman belakang." Hatiku langsung mencelup ke dada. "Iya, Pak." Taman Bella selalu jadi tempat paling sepi di rumah itu. Ada bangku panjang yang menghadap ke kolam kecil, dan deretan anggrek yang aku rawat sendiri. Di sanalah aku duduk. Sementara Pak Arman berdiri membelakangiku sebentar, seperti sedang mencari kekuatan untuk bicara. Lalu ia berbalik, menatapku. Wajahnya serius tapi teduh. "Ayo, aku tahu kamu bukan perempuan biasa, dan aku juga sadar aku bukan lelaki muda lagi. Tapi kalau kamu beri aku kesempatan, aku ingin membuat kamu berhenti jadi pembantu. Aku ingin kamu jadi istriku." Aku tercekat, bukan karena bahagia, tapi karena aku tidak siap. Rio ada di pikiranku saat itu. Sentuhannya tadi pagi masih terasa jelas, tapi sekarang, ayahnya berlutut di depanku dengan cincin kecil dari saku jasnya. "Kalau kamu belum siap, aku tunggu. Tapi Ayu, tolong tahu, perasaan ini nyata." Mataku berkaca-kaca. Aku ingin menjawab, tapi lidahku keluh. Di saat yang sama, dari balik jendela rumah besar itu, aku bisa melihat Rio berdiri, menatap kami dari kejauhan. Wajahnya kosong, tapi matanya tajam. Dan sore itu, aku tahu, apapun jawabanku nanti, tidak akan ada jalan yang mudah. Karena hati ini sudah terbagi dua. Setelah Pak Arman melamarku di taman sore itu, dunia seolah menjadi sunyi. Langit tiba-tiba mendung, angin berembus lebih pelan. Dan aku Ayu, perempuan biasa, pembantu rumah tangga, hanya bisa duduk membeku. Cincin kecil masih di tanganku, dingin tapi nyata. Aku belum menjawab, aku tak bisa menjawab. Karena saat aku menoleh ke jendela, mata Rio menatapku. Bukan marah, bukan sedih, tapi luka. Luka yang dalam, yang tak bisa ia sembunyikan. Meski dengan senyum sinis yang sempat muncul di sudut bibirnya. Sore itu, hujan turun pelan. Aku berjalan sendirian ke gudang kecil di belakang rumah, mencari alat kebun. Suara hujan memukul atap seng, ritmis dan sunyi. Tapi saat aku membuka pintu gudang, dia sudah di sana. Rio, basah oleh hujan, rambutnya menempel di dahinya. Bajunya lekat di tubuhnya, memperlihatkan lekuk dadanya yang keras dan hangat. "Aku tahu dia melamarmu," katanya tanpa menyapaku lebih dulu. Aku menunduk. Nafasku sesak. "Dan kamu belum jawab kan?" Tanyanya lagi, kini lebih pelan. Aku hanya mengangguk pelan. "Ayu," katanya sambil melangkah ke arahku. 1 langkah, 2 langkah. Kini kami hanya terpisah beberapa jengkal. "Kenapa kamu biarin aku jatuh? Kalau dari awal, kamu milik ayahku." "Mas, jangan ngomong gitu. Saya nggak milik siapa-siapa," bisikku. Suaraku bergetar. Rio mengangkat tanganku. Jari-jarinya menyentuh pipiku. Perlahan, seperti menyentuh sesuatu yang rapuh. Lalu ia mendekatkan wajahnya ke wajahku. "Hati kamu, Ayu, aku tahu isinya," bisiknya. "Dan itu bukan cinta diam-diam. Kamu ngerasain ini juga kan?" Aku tak sanggup bicara. Tubuhku bergetar. Mataku basah bukan karena hujan, tapi karena seluruh batas yang aku bangun perlahan runtuh. Dan saat bibirnya menyentuh bibirku, dunia berhenti sejenak. Itu bukan ciuman seperti di cerita romantis, bukan juga nafsu yang kasar. Itu ciuman yang mengguncang, lembut, dalam, dan panas. Seolah dia menuangkan semua luka dan cintanya dalam satu tarikan napas. Tanganku naik ke dadanya, bukan untuk mendorong, tapi untuk menyentuh kenyataan bahwa aku tak lagi bisa menyangkal. Aku menginginkannya, bukan sebagai pelarian, tapi karena cinta itu sudah tumbuh, entah sejak kapan. Tapi sebelum ciuman itu terlalu dalam, aku menarik diri. "Mas, kita salah." "Yang salah itu, kenapa cinta harus punya aturan?" Jawabnya, menatapku tajam. "Aku gak peduli siapa yang duluan melamar. Yang penting,
siapa yang benar-benar mencintaimu, Ayu, dan aku mencintaimu, bukan dari kepala, tapi dari dada. Aku menangis dalam pelukannya, di bawah rintik hujan yang jatuh pelan. Dan dari jendela atas rumah, Bawati asisten dapur tua melihat kami. Tapi bukan hanya dia, Pak Arman juga berdiri di belakangnya. Dan sorot matanya bukan kecewa, tapi hancur. Hari itu, meja makan terasa lebih sunyi dari biasanya. Pagi-pagi aku sudah bangun, memasak seperti biasa. Tapi tangan ini terasa kaku. Setiap kali menatap piring, aku melihat bayangan Pak Arman berdiri di jendela semalam. Dia melihat semuanya. Aku tahu, dan aku belum sanggup menemuinya. Bahkan sekadar menatap matanya pun, aku tidak berani. Saat sarapan, kami duduk bertiga. Pak Arman membaca koran. Rio sesekali menatapku, dan aku hanya bisa berpura-pura sibuk menyendok nasi ke piring tehmu, Pak. Ucapku pelan, meletakkan cangkir hangat ke hadapannya. Pak Arman mengangguk. Lalu untuk pertama kalinya, pagi itu, ia bicara. Kamu belum jawab lamaranku, Ayu. Suara itu pelan, tapi menusuk. Aku terdiam. Rio meletakkan sendoknya. Suara logam beradu pelan, tapi tegas. Ayah. Ayu belum menjawab, karena dia bingung. Jangan paksa dia. Pak Arman menatap anaknya, dalam dan dingin. Kamu pikir ini tentang paksaan, Rio? Ini tentang kehormatan. Lalu ia bangkit dari kursinya dan pergi tanpa menyelesaikan sarapannya. Langkahnya perlahan, tapi berat. Aku ingin mengejarnya. Maaf, tapi tubuhku hanya berdiri kaku seperti bayangan. Siang hari, Rio mencariku di kamar cucian. Ia datang dengan napas yang berat dan pandangan yang penuh luka. Kenapa kamu diam, Ayu? Kamu pikir aku gak serius? Aku menatapnya. Mas, saya ini siapa? Cuma pembantu di rumah ini. Saya bukan perempuan yang pantas bikin ayah dan anak saling bertengkar. Rio mendekat. Tubuhnya tinggi dan kokoh. Ia menyentuh rambutku yang terikat longgar, lalu menyelipkan beberapa helaian ke belakang telingaku dengan lembut. Ayu, kamu bukan cuma pembantu. Kamu segalanya buatku sekarang. Aku ingin percaya, tapi tubuhku masih menyimpan jejak luka. Bukan luka yang terlihat, tapi yang bersembunyi di dada. Lalu Rio mendekat lagi. Tangannya menyentuh pinggangku perlahan, seperti menunggu izinku. Dan entah kenapa, aku tak menolak. Aku membiarkan sentuhan itu, membiarkan tubuh kami mendekat. Sampai dada kami hampir bersentuhan. Nafasnya menyapu leherku, dan aku bisa mencium wangi tubuhnya yang maskulin, campuran keringat dan sabun pagi. Aku gak butuh izin siapapun, Ayu, bisiknya. Asal kamu masih mau lihat aku dengan cara yang sama. Aku menatap matanya. Saya lihat, Mas, dengan jantung yang bergetar, tapi juga dengan takut. Tapi jantung yang bergetar itu tanda kamu hidup, sama seperti aku. Lalu ia mengecup keningku, lembut, dalam, dan tidak terburu-buru. Itu bukan ciuman yang memaksa, tapi seolah berkata, kalau kamu tak bisa memilih sekarang, biarlah cinta ini menunggu. Malam harinya, Pak Arman memanggilku ke ruang kerjanya. Ruangan yang selama ini hanya ku datangi untuk membersihkan debu. Ia duduk di belakang mejanya. Wajahnya letih, tapi tetap penuh wibawa. Aku tahu Rio mencintaimu, Ayu. Dan kamu mungkin juga mencintainya. Aku tercekat, air mataku hampir jatuh, tapi ku tahan. Tapi kamu juga tahu siapa aku dalam hidup. Aku mengangguk pelan. Lalu ia bangkit, melangkah ke arahku, menatapku seperti pria yang patah, bukan seorang majikan. Kalau kamu mau pergi, aku takkan tahan. Tapi kalau kamu masih ingin tinggal di sini, aku mohon, jangan beri aku harapan. Dan sebelum aku keluar dari ruangan itu, Dea menentuk pundakku. Satu hal, Ayu, kalau kamu memilih Rio, kamu akan kehilangan keduanya. Dia bukan seperti yang kamu kira. Aku tak mengerti maksudnya saat itu. Tapi malam itu, saat aku berjalan kembali ke kamar, Rio berdiri di lorong, dalam gelap, dan berkata dengan suara rendah,
Aku harus jujur tentang masa laluku. Ayu, tapi saat aku bilang, aku cinta kamu, itu bukan bagian dari kebohongan. Dan aku mulai merasa, kisah ini belum separuh jalan, tapi badai baru saja datang. Malam itu, aku duduk di sudut tempat tidur. Lampu kamarku remang, hanya menyisakan cahaya kekuningan dari lampu meja. Di luar, hujan sudah berhenti, tapi gemuruh dalam dadaku masih belum reda. Rio berdiri di ambang pintu, tubuhnya bersandar. Kedua tangannya masuk ke saku celana kain yang sedikit kusut. Sorot matanya berbeda malam ini. Tak ada senyum menggoda, tak ada tawa. Yang tersisa hanya kejujuran. Aku harus bilang yang sebenarnya, katanya. Aku menunduk. Tentang pembantu sebelum aku ya. Ia berjalan masuk perlahan, sampai akhirnya duduk di kursi kayu di seberang ranjangku. Hening. Lalu ia berkata, namanya Lela. Dia manis, polos, seperti kamu. Tapi aku waktu itu sedang kacau. Cerai dari istriku. Anakku diambil mertuaku. Hidupku hancur. Ia menarik napas panjang. Aku dan Lela dekat. Terlalu dekat. Tapi aku tak pernah janji apapun ke dia. Aku kira aku hanya butuh pelarian. Lalu dia hamil. Tubuhku seperti ditampar kenyataan. Bukan karena Rio punya masa lalu, tapi karena cerita itu terlalu mirip dengan jalan yang sedang kutapaki sekarang. Apa yang Mas lakukan? Tanyaku. Pelan. Dia menghilang. Ayahku tahu semua. Itu sebabnya dia begitu keras padaku. Sejak saat itu, aku berhenti menyentuh siapapun. Sampai kamu datang. Aku tak bisa bicara. Tapi air mataku jatuh pelan. Tak bisa kutahan, karena aku tahu. Aku hampir menjadi Lela yang kedua. Dan cinta ini serumit apapun bentuknya membuatku terluka dan rindu dalam waktu bersamaan. Rio berdiri, lalu duduk di sampingku. Tangannya mengusap air mata di pipiku. Lembut, ia menunduk, mencium ujung jemariku. Aku bukan laki-laki baik, Ayu. Tapi untukmu, aku mau jadi lelaki yang pantas. Jari-jarinya naik menyentuh pipiku, turun ke daguku, lalu berhenti di leherku. Nafas kami saling menyatu, hangat dan dalam. Aku bisa berhenti menyentuhmu, tapi aku tak bisa berhenti memikirkanmu. Bisiknya. Bibirmu hanya beberapa senti dari bibirku. Dan saat itu, tubuhku tak lagi bisa membohongi hatiku. Aku memiliki mata, dan dia menciumku. Ciuman itu berbeda, dalam, penuh rasa. Tangan kami saling menggenggam, menelusuri kulit masing-masing dengan perlahan. Bukan karena nafsu, tapi karena rasa ingin memiliki. Setiap tarikan nafasnya mengisi ruang di antara tulang rusukku. Setiap hembusanku bergetar di dadanya. Tapi aku menarik diri, menahan. Mas, kita nggak bisa. Bukan seperti ini caranya. Rio mengangguk, tapi tetap memelukku dari samping. Tubuh kami menyatu dalam diam. Hangat, lelah, tapi juga bahagia. Kamu mau pergi dari rumah ini, Ayu? Bisiknya pelan. Kalau aku pergi, apa Mas akan ikut? Aku gak akan lepasin kamu, bahkan kalau aku harus kehilangan semuanya. Dan di pelukan itu, aku tahu, besok pagi, semuanya akan berubah. Karena cinta ini bukan lagi rahasia, dan pilihanku akan melukai salah satu dari mereka. Pagi itu, embun masih menggantung di kaca jendela ketika aku memasukkan pakaian ke dalam koper kecilku. Setiap lipatan baju yang kulipat terasa seperti sepotong kenangan yang harus kukemas dalam diam. Bukan karena aku ingin pergi, tapi karena aku harus kupandangi kamarku yang sederhana. Tempat tidur kayu yang sering kubersihkan, cermin kecil tempat aku berdandan seadanya, dan gantungan daster-daster lamaku yang sudah menjadi bagian dari hidup. Rumah ini telah menjadi rumah, tapi tidak untuk hatiku, yang kini terjepit di antara dua laki-laki. Rio datang ke kamarku. Tak lama setelah matahari naik sedikit, matanya tampak sayu, rambutnya berantakan, dan wajahnya masih menyimpan jejak malam sebelumnya. Kamu serius mau pergi? Suaranya berat. Aku mengangguk. Saya cuma pembantu, Mas. Kalau saya tetap di sini, semuanya makin rumit.
Saya nggak mau jadi alasan kalian berdua saling benci. Dia menghampiriku. Tangannya memegang pundakku erat. Aku nggak peduli. Aku udah jatuh terlalu dalam, Ayu. Kamu pikir mudah buatku tidur setelah semalam kita saling bicara? Setelah aku nyium kamu, merasa kamu begitu dekat. Tapi sekarang kamu malah pergi. Aku menunduk. Tubuhku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena godaan untuk tetap tinggal sangat besar. Lalu tangannya berpindah ke wajahku, menyentuh pipi yang dingin oleh angin pagi. Bibirnya mendekat, lalu mengecup keningku. Ciumannya penuh rindu, seperti ingin menyimpan aroma tubuhku dalam ingatannya. Lalu, perlahan, ia menarik tubuhku ke dalam pelukannya. Tubuh kami menyatu, saling mencari kehangatan yang tak bisa diberikan oleh selimut manapun. Tapi kemudian, langkah kaki terdengar, berat, tegas, dan familiar. Pak Arman berdiri di depan pintu kamarku yang terbuka. Matanya menatap kami, tapi kali ini bukan lagi marah, melainkan dingin, jauh lebih menakutkan. Bagus, kau akhirnya menunjukkan siapa dirimu. Rio. Rio berdiri tegak. Aku nggak malu. Ya, aku cinta Ayu. Dan Ayu nggak salah apa-apa. Pak Arman masuk. Dia tinggal di rumah ini sebagai pembantu. Dan kau mempermainkannya lagi? Setelah Lela, kau benar-benar tak belajar. Aku menggeleng cepat. Tidak, Pak. Ini bukan permainan. Saya juga cinta Mas Rio. Tapi karena itulah, saya pergi. Suasana kamar menjadi tegang. Nafasku tercekat. Pak Arman, wajahnya tak bisa kuterjemahkan antara kecewa, sedih, dan kehilangan Ayu. Kalau kamu pergi, jangan pernah kembali. Karena kalau kamu kembali, bukan cuma aku yang akan terluka. Aku melangkah keluar rumah dengan koper kecil. Di langit tampak pucat, seolah ikut merasakan perih yang kutinggalkan di belakang. Saat aku melewati taman belakang tempat di mana dulu aku dilamar, tempat di mana mataku pertama kali bertemu mata Rio, dalam diam aku hampir tak sanggup melangkah. Tapi aku harus. Dan saat aku sampai di gerbang depan, Rio berlari mengejarku. Nafasnya memburu, tangannya menarik lenganku. Kamu mau kemana? Saya nggak tahu, tapi yang jelas, bukan di sini, Mas. Ia menatapku. Tunggu aku. Aku akan cari kamu. Aku akan susul kamu kemanapun. Aku menunduk, lalu mencium punggung tangannya. Mas, jangan hancurkan hubungan ayah dan anak. Karena saya rela pergi. Tapi jangan saling benci. Tolong. Dan sebelum dia sempat bicara lagi, aku pergi. Tanpa menoleh, tanpa tahu kemana kaki ini akan melangkah. Tapi satu hal yang pasti, hatiku tertinggal. Di antara dua lelaki yang tak pernah kuduga bisa mencintaiku sebesar itu. Sudah hampir 3 bulan sejak aku meninggalkan rumah itu, rumah besar, penuh kisah, cinta, dan luka. Aku tinggal di sebuah kamar kecil di pinggiran kota, bekerja di warung makan milik Bu Hesti, yang dengan baik hati memberiku tempat dan upah seadanya. Setiap pagi, aku masih memakai daster seperti dulu, tapi kini warnanya tak semeriah dulu. Dan setiap malam, saat lampu kamar dipadamkan, aku tidur memeluk bantal dan kenangan. Kenangan tentang Pak Arman yang penuh wibawa, hangat saat bicara, dan lembut saat menyebut namaku. Juga tentang Rio, tatapannya, ciumannya, pelukannya, semua masih membekas, seakan tubuhku belum pernah pergi dari lengannya. Namun, aku tak pernah dihubungi mereka. Tak satupun dari mereka mencariku. Atau mungkin tak sanggup lagi. Hingga suatu pagi, seorang kurir datang, membawa sepucuk surat. Di bagian belakangnya tertulis, "Untuk Ayu. Dari tempat yang dulu kau tinggalkan." Tanganku gemetar saat membuka envelope-nya. Isinya hanya beberapa baris. Dengan tulisan tangan yang kukenal betul, "Ayu, aku telah pergi terlalu jauh memaksamu memilih. Tapi aku hanya seorang ayah yang takut kehilangan cinta terakhirnya. Rio bukan seperti yang kamu kira. Ia mencari Lela. Ia ingin bertanggung jawab, tapi Lela menolak. Ia ingin kamu tahu, Rio bukan pecundang." Dan aku akhirnya menyadari, cinta tidak mengenal siapa duluan. Kalau kamu membaca ini, datanglah malam minggu nanti. Aku akan menunggumu di taman tempat dulu aku melamarmu. Tak akan memaksa.
hanya ingin melihatmu sekali lagi. Sebelum aku benar-benar melepaskanmu, Arman, aku memeluk surat itu lama. Air mataku jatuh. Perasaan bersalah, rindu, dan ragu kembali menghantamku sekaligus. Malam minggu itu, aku memakai gaun polos warna biru tua, rambutku kugerai. Seperti malam pertama aku berdiri di hadapan mereka sebagai perempuan. Bukan hanya pembantu, aku pergi ke taman itu, jantungku berdebar sepanjang jalan. Tapi di sana, bukan hanya Pak Arman yang menunggu. Rio juga berdiri, di bawah pohon yang sama. Di sebelah ayahnya, aku berdiri terpaku, ingin berbalik dan lari, tapi suara Pak Arman menahanku. Ayo, kali ini, kami yang menyerahkan pilihan padamu. Aku menatap mereka bergantian. Dua lelaki yang mencintaiku, dua hati yang tak pernah bisa kubandingkan. Aku berjalan perlahan ke arah mereka, lalu menunduk. Pak, Mas, saya terlalu mencintai kalian berdua, hingga saya lupa mencintai diri sendiri. Rio man, Pak Arman tersenyum kecil. Aku melanjutkan. Tapi hari ini, saya datang, bukan untuk memilih, tapi untuk memaafkan semuanya, termasuk diri saya sendiri. Lalu aku menatap Rio. Mas, kamu laki-laki yang hangat, tapi hatimu penuh luka. Sembuhkan itu dulu, baru kamu bisa mencintai tanpa menyakiti. Menatap Pak Arman dan Bapak, lelaki yang terhormat. Tapi jangan lagi mencintai dengan mengendalikan. Cinta itu membebaskan. Aku melangkah mundur. Aku akan pergi lagi, bukan karena tidak cinta, tapi karena aku ingin cinta ini tak jadi racun untuk siapapun. 3 bulan setelah malam itu, aku membuka warung makan sendiri. Namanya rumit, tapi cinta. Dan suatu hari, seorang lelaki datang, membawa bunga. Senyumnya tenang, sorot matanya tak lagi menyimpan luka. Dia berdiri di depan warungku dan berkata, "Sudah sembuh. Sekarang boleh cinta kamu lagi." Itu Rio. Dan saat aku memeluknya, aku tahu, kali ini bukan lagi soal memilih, tapi soal menjadi perempuan yang akhirnya dicintai dengan sehat. Bukan sebagai pembantu, tapi sebagai Ayu. Perempuan yang layak dicintai oleh siapapun.